Udah. Mulai, Her. Selamat pagi, saya Heri Sanjaya Ginting dan rekan saya. Saya Ican Minyak. Saya Akbar Sidik. Saya Aditya Chandra. Udah lanjut. Di sini saya akan menjelaskan untuk menambah data di depan dan menghapus simpul di belakang, menghapus dan menambahkan data di depan di linked list, single linked list. Yang pertama adalah menambah buku di depan, yaitu nanti yang pertama dijalankan fungsi main, dideklarasikan variabel dengan tipe integer yaitu n, index, id, id menu. N ini untuk menampung jumlah buku yang akan dibutuhkan, I ini nanti digunakan untuk perulangan, IDX ini digunakan untuk menambah buku pada urutan tertentu, IDH digunakan untuk menghapus buku pada urutan tertentu, ID menu digunakan untuk memilih menu, kemudian string IDP digunakan untuk memilih judul yang buku yang ingin dicari, kemudian opsi ini digunakan untuk memilih apakah ingin mengulang pemilihan menu atau tidak. Jadi yang pertama setelah deklarasi, yang pertama adalah menu utama, ini tampil ke layar semua, tampil ke layar. Ini nanti semuanya tampil ke layar tanpa buku dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian jalankan menu ke ID menu. Misalkan user menginputkan nilai ID menunya itu adalah misalnya adalah 1. Jadi yang ID menu ini adalah 1 karena switchnya ini menampung nilai 1, jadi dia memilih case yang pertama. Yang pertama tampil ke layar setelah yang ini semuanya tadi adalah jumlah buku. Jumlah buku diinputkan oleh user misalnya 1. Jadi nilai N sama dengan 1. Habis itu I sama dengan 1. Jadi for I sama dengan 1. Apakah 1 itu lebih kecil atau sama dengan 1? Ya. Jadi fungsi tambah depan dipanggil. Fungsi tambah depan itu ada di sini. Yang pertama dia adalah memanggil fungsi buat buku. Fungsi buat buku ada di sini. Pertama baru sama dengan new untuk data purpose. Jadi tampil ke layar judul, baris baru tampil judul, misalnya N buku, baru tampil di input, jadi baru judul, baru judul, baru judul nilainya sama dengan N buku. Habis itu tampil ke layar baris baru penulis. Penulisnya misalnya N penulis. Habis itu jadi N penulis ini nilainya sama dengan N penulis. Kemudian tampil baris baru penerbit, tampil ke layar baris baru kemudian penerbit, misalnya N penerbit. Lalu habis itu diinputkan nilai ke dalam variabel baru penerbit. Jadi baru penerbit nilainya sama dengan N
penerbit. Habis itu selesai, dia kembali ke fungsi yang memanggil dia, yaitu tadi adalah yang di sini. Setelah itu, apakah kepala sama dengan 0? Ya, kepala sama dengan 0. Karena tadi belum ada diinputkan nilai untuk kepala. Sehingga yang dijalankan adalah fungsi if. Bawahnya, kepala sama dengan ekor sama dengan baru. Jadi data yang baru kita inputkan tadi dijadikan sebagai kepala, dijadikan juga sebagai ekor. Jadi sekarang kepala sama dengan baru dan ekor juga sama dengan baru. Setelah itu baru next sama dengan 0. Jadi next untuk data yang baru itu adalah kosong atau 0. Next-nya itu adalah 0 atau kosong. Nah, setelah itu artinya tidak ada data setelah data yang baru diinputkan ini tadi. Karena if sudah berjalan, maka else tidak dijalankan lagi, langsung ke yang di bawahnya, yaitu memanggil fungsi tampil. Fungsi tampil ada di bawahnya, yaitu yang di sini. Baris pertama baru sama dengan bantu sama dengan kepala. Artinya bantu sama dengan kepala, dan kepala tadi nilainya diinputkan sama dengan baru. Kemudian INTI sama dengan 1. Apakah kepala sama dengan 0? Tidak, karena kepala sudah ada nilainya, yaitu baru. Jadi if tidak dijalankan, langsung ke else. Di dalam else ini terdapat pengulangan while, di mana bantu next tidak sama dengan 0. Tadi next-nya adalah 0. Di sini tadi ini tadi next-nya adalah 0. Jadi karena next-nya adalah 0, maka while-nya tadi ini tidak terpenuhi karena dia harus sama dengan 0. Harus tidak sama dengan 0 baru while-nya dijalankan. Tapi kalau dia sama dengan 0, maka while-nya tidak dijalankan. Jadi while-nya selesai, diabaikan langsung ke siot yang ada di bawahnya. I awalnya nilainya yang di atas, yaitu sama dengan 1. Jadi tampil ke layar 1 titik spasi buku, kemudian tadi spasi bantu judul tadi adalah bantu judul tadi yang di sini adalah N buku. Setelah itu spasi ditulis oleh bantu penerbit. Jadi langsung ke bantu penerbit. Penerbitnya tadi adalah dia ke bantu penulis. Jadi yang dipanggil adalah bantu penulisnya. Karena bantu tadi nilainya sama dengan baru, jadi yang dipanggil adalah yang baru. N penulis. Baru kemudian spasi dan diterbitkan oleh. Spasi dan diterbitkan oleh. Tadi nama penerbitnya adalah N penerbit. Habis itu koma, baris baru, tampil ke layar siap jumlah buku saat ini, jumlah buku saat ini, spasi titik 2, I tadi nilainya 1, jadi jumlah buku saat ini 1.
Habis itu jumlah buku sama dengan I. Jumlah buku itu sama, jumlah buku itu sama dengan 1. Habis itu else selesai, voidnya selesai, kembali ke fungsi yang memanggil dia ditambah depan tadi. Ini habis itu selesai juga void tambah depan, kembali ke fungsi yang memanggil dia di switch case tadi, case yang pertama. Yang ini baru selesai dilakukan plus I tadi nilainya sama dengan 1. 2 lebih kecil atau sama dengan 1. Tidak, karena 2-nya lebih besar. Jadi karena tidak, for-nya selesai, langsung ke goto menu utama. Jadi kembali ke menu utama yang di sini. Nah, kemudian ini tampil semuanya ke layar lagi. Tampil semuanya ke layar untuk menghemat waktu. Jadi gini aja saya buat. Kemudian jalankan menu ke, misalnya user memilih menu ke untuk hapus depan, yaitu buang buku yang berada di posisi paling kiri. Ini untuk hapus depan. Jadi itu dia case keempat. Kemudian ID menu nilainya adalah 4 yang ditampung. Jadi switch ID menu tadi nilainya 4, jadi dia memilih case yang keempat. Yang di sini pembuangan buku di posisi paling kiri, ini tampil ke layar. Pembuangan buku di posisi paling kiri, ini tampil ke layar baris baru. Kemudian memanggil fungsi hapus depan. Memanggil fungsi hapus depan, kepala sama dengan 0, tidak, karena tadi kepala sudah ada nilainya yang tadi, yaitu kepala sama dengan baru. Jadi sudah ada nilainya, maka if-nya tidak dijalankan, yang dijalankan adalah else. Buang sama dengan kepala. Buang sama dengan kepala, dan kepala itu sendiri sama dengan baru. Yang di sini. Jadi kepala sama dengan baru. Artinya yang mau dihapus adalah data yang baru dibuat tadi. Kemudian kepala sama dengan buang next. Kepala sama dengan buang next. Tadi next-nya itu masih sama dengan 0. Jadi kepala kembali nilainya ke 0 atau kosong. Jadi kepala tidak menampung nilai apapun lagi sekarang. Setelah itu delete, buang. Artinya baru ini dibuang, dihapus dari media penyimpanan. Setelah itu tampil, memanggil fungsi tampil. Kepala tadi nilainya sudah sama dengan 0 karena sudah dihapus data satu-satunya yang dimasukkan tadi. Jadi if kepala sama ini dijalankan bantu sama dengan kepala. Jadi ini karena kepala tadi nilainya 0, maka bantu nilainya 0 juga. I sama dengan 1, apakah kepala sama dengan 0? Ya, kepala sama dengan 0. Maka ini tampil ke layar. Belum ada buku yang terdaftar di sini. Ini tampil ke layar. Dia baris baru. Dan di sini. Habis itu, karena if-nya sudah berjalan, maka else-nya tidak berjalan. Langsung ini akhir dari else, jadi dia langsung di sini. Yang ini semuanya diabaikan, dari while dan seterusnya ini diabaikan. Langsung di layar void tampil selesai, jadi dia memanggil, dia kembali ke fungsi yang memanggil dia tadi hapus depan.
Dia kembali ke sini. Setelah itu selesai hapus depan, dia kembali ke fungsi yang memanggil fungsinya tadi, yaitu hapus depan. Dia kembali ke hapus depan. Itu case yang keempat. Ini adalah fungsi yang memanggil dia tadi. Jadi setelah selesai dia kembali ke sini. Habis itu go to menu utama, kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama, ini semuanya tampil ke layar. Kemudian user diminta untuk menginputkan nilai, jalankan menu ke. Jadi user nanti akan diminta untuk menginputkan nilai untuk memilih menu. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Akbar. Oke, baik. Bentar. Sebentar ya, Bu. Nah, seperti saya akan melanjutkan pembahasan tentang program linked list. Jadi setelah selesai tadi menu pertama, dia akan kembali menu pertama dan keempat, yaitu menambah buku di depan. Kita akan masuk ke menu untuk menambah buku di sebelah kanan atau di belakang. Nah, pertama dia akan menampilkan menu, lalu kita akan pilih menu kedua, yaitu berarti dia di case kedua. Nah, di case kedua ini dia akan menampilkan jumlah buku, dan jumlah buku ini akan diinputkan oleh user, yang dimana nilainya akan ditampung oleh n. Lalu i sama dengan 0 dan masuk ke perulangan for. Nah, di sini akan dicek i sama dengan 1 dan i itu kecil dari 2, benar, dan i plus plus. Lalu dia akan memanggil fungsi tambah belakang. Nah, kita akan masuk ke fungsi tambah belakang. Masuk fungsi tambah belakang. Pertama akan memanggil fungsi buat buku. Nah, buat buku ini kita akan masuk ke buat buku. Pertama baru sama dengan new data purpose, lalu akan menampilkan judul yang akan diinputkan oleh user nantinya, dan cout penulis yang akan diinputkan oleh user, dan menampilkan penerbit yang akan diinputkan oleh user. Nah, lanjut ke percabangan if. Kepala sama dengan 0. Karena tadi data di awal sudah ada, jadi ini tidak akan dikerjakan, langsung ke else. Nah, di else ini kita buat data baru, yang dimana ekor next itu sama dengan baru, lalu ekor itu sama dengan baru. Nah, lalu dia akan masuk ke fungsi tampil. Nah, di tampil ini dia akan membantu sama dengan kepala, lalu integer i sama dengan 1. Nah, masuk ke percabangan if-nya, kepala sama dengan 0. Tidak, karena di awal sudah ada data, jadi ini tidak dijalankan. Jadi yang dijalankan itu adalah else. Nah, bantu next itu sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Bantu next tidak sama dengan 0. Lalu dia akan menampilkan i, yaitu 2, yang kedua, data kedua, dengan nama buku yang akan diinputkan oleh user, lalu ditulis oleh penulis yang diinput oleh user, dan diterbitkan oleh penerbit yang penerbitnya diinputkan oleh user. Lalu koma dan baris baru bantu itu sama dengan bantu next. Lalu i plus plus yang berarti yang tadinya 1 jadi i plus 1, jadi i tambah 1 sama dengan 2. Nah, lalu dia akan
masuk ke sini, dia akan menampilkan jumlah buku saat ini itu adalah 2, dan dia akan merubah data jadi jumlah buku ini sama dengan 2. Nah, setelah while ini selesai, lalu void tampilnya selesai, dia akan memanggil kembali kepada dihapus tambah belakang. Nah, ini sudah selesai, lalu tambah belakang ini akan kembali ke case 2 tadi yang ada di tambah belakang. Lalu dia akan kembali ke for selesai, dan akan melakukan pengecekan lagi. Yang mana i sama dengan 1, lalu i kecil dari 2, i kecil dari 2 benar, lalu i plus plus. Lalu tambah lalu dia akan kembali ke menu dan akan lalu kita pilih untuk menghapus yang berada di belakang atau di sebelah kanan rak buku, yaitu di case 5. Nah, di case 5 ini dia akan menampilkan ini penghapusan buku paling kanan, lalu memanggil fungsi hapus belakang. Hapus belakang. Nah, di hapus belakang ini dia langsung ke percabangan if-nya. Jika kepala sama dengan 0, kan kepala tetap ada, tidak tetap ada dari awal, kan sudah ada datanya. Lalu kita ke else. Nah, di else ini bantu sama dengan kepala, dan while itu bantu next itu tidak sama dengan ekor. Karena kan tadi di tambah belakang kita sudah menambahkannya, otomatis bantu next itu sama dengan ekor. Jadi ini tidak dijalankan dan langsung ke percabangan if yang di bawahnya. Bantu next sama dengan ekor, benar. Lalu bantu next itu kita buat jadi 0. Nah, sudah jadi 0, berarti kan bantu next-nya itu sudah 0. Lalu buang ekornya. Ekornya buang, lalu sisa buang, dan kita hapus buangnya. Nah, lalu dia akan menampilkan, nah, sama ditampilkan if kepala sama dengan 0. Salah, karena data di awal tadi kepala sama dengan kepala itu ada isinya, dan bantu next itu tidak sama dengan 0. Bantu next tidak sama dengan 0. Karena tadi sudah kita hapus, berarti kan sudah 0. Lalu ini berarti tidak dikerjakan. If dan while tidak dikerjakan, berarti langsung ke bawahnya. Nah, langsung ditampilkan berarti buku yang diinputkan tadi, berarti langsung ke jumlah buku saat ini. Jadi nanti akan menampilkan jumlah buku saat ini, yaitu i, karena tadi sudah dihapus, jadi sisa 1, dan jumlah bukunya akan dirubah lagi menjadi 1. Lalu setelah ini selesai, fungsi void tampilan ini selesai, lalu dia akan kembali ke tempat dia dipanggil, yaitu di hapus belakang. Nah, tampil selesai dan hapus belakang selesai, lalu dia akan kembali ke yang memanggilnya itu di case ke-5. Nah, ke-5 ini sudah selesai, lalu kembali ke menu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ican Lingga. Baiklah, saya akan melanjutkannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tambah tengah. Yaitu kita pertama masuk ke menu utama, kita pilih tambah buku pada urutan tertentu atau nomor 3. Lalu kita masuk ke nomor 3. Kita masuk ke suitcase ketiga. Yang pertama, see out jumlah buku, C in N. Artinya, diminta jumlah buku yang akan kita inputkan melalui sein yang akan ditampung oleh variabel N. I sama dengan 0. For I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I plus plus. Lalu, see out nomor urut buku, sein IDX. Di sini, kita akan memanggil fungsi tambah tengah sebanyak jumlah buku setiap kita menjalankan setiap kita menjalankan perulangan dia akan meminta nomor buku. Misalnya kita akan menginputkan 5 buku, maka dia akan meminta nomor buku dalam setiap buku yang kita tambahkan. If IDX, misalnya if IDX sama dengan 1. Jika IDX-nya nomor urut ke-1, itu sama saja tambah depan, jadi kita panggil saja tambah depan. Else if IDX jumlah buku tambah 1, itu artinya jumlah buku ini adalah data yang terakhir, jadi dia akan daftarkan bukunya setelah data terakhir tambah 1. Itu sama dengan tambah belakang, jadi panggil saja fungsi tambah belakang. Else tambah tengah. Tambah tengah yang menampung IDX-nya berapa, nomor urut berapa yang mau ditambahkan. Lalu kita masuk ke tambah tengah, karena kita mau menjalankan tambah tengah. Tambah tengah sama dengan integer urut. Dia akan menampung nilai IDX tadi ke dalam variabel urut. Lalu buat buku, dia memanggil buat buku integer K sama dengan 1. If kepala sama dengan 0, kepala sama dengan ekor sama dengan baru next 0. Jika belum ada data sama sekali, dia menjadi kepala, dia menjadi ekor. Next-nya tetap kosong atau 0. Else bantu kepala, yaitu menyimpan nilai kepala di variabel pointer bantu. For K sama dengan 1, K lebih kecil dari urut, K plus plus. Fungsi for di sini adalah untuk mencari nomor urut mulai dari kepala. Bantu sama dengan kepala, yaitu menyimpan variabel kepala di bantu. Start awalnya di bantu. If K sama dengan urut kurang 1. Apabila K sama dengan urut kurang 1, bantu next, bantu sama dengan bantu baru next sama dengan bantu next, bantu next sama dengan baru. K plus plus di sini K juga bertambah sampai K-nya jadi nomor urutnya. Kalau K sama dengan nomor urut yang dipilih oleh user dikurang 1, baru dia akan menjalankan fungsi if ini.
Kemudian Misalnya jika tampil. dipilih tambahkan urutan ketiga, kita berhenti di list urutan kedua. Lalu kita masuk ke tampil. Lalu kita panggil tampil. Oh, void tampil dipanggil fungsi tampil untuk menampilkan apa aja yang sudah diinputkan tadi. Integer i sama dengan 1, bantu sama dengan kepala. Fungsi tampil ini pertama memasukkan nilai yang disimpan di kepala ke pointer bantu. If kepala sama dengan 0, artinya Saya lihat sini. kepala belum ada data sama sekali. Maka dia akan tampil cout belum ada buku yang terdaftar di sini. Else, jika belum ada daftar masuk ke else, while bantu next sama dengan 0. Jika belum ada data maka lanjut ke cout ini. Cout buku maka akan menampilkan buku, spasi bantu yaitu dari bantu ke judul. Spasi ditulis oleh bantu penulis, diambil dari bantu penulis, dan diterbitkan oleh diambil dari bantu penerbit. Garis baru cout jumlah buku saat ini akan tampil jumlah buku saat ini dari i, jumlah buku sama dengan i. Setelah selesai dari sini maka akan kembali ke tambah tengah tadi. Setelah selesai di sini maka akan kembali ke case 3. Tambah tengah. Dia akan masuk go to menu utama. Itu Akan ini dia, Bu. masuk ke menu utama lagi. Selanjutnya kita akan memilih buang buku pada urutan tertentu yaitu 6. Oke, Kita masukkan 6 di sein. Maka akan masuk ke case 6, pembuangan buku. Kita akan menghapus buku pada urutan ke tengah. Sama saja seperti yang tadi. Di sini akan tampil pembuangan buku. Hapus buku pada urutan, lalu kita masukkan diinputkan oleh user. If sama dengan id hash sama dengan 1, hapus depan. Jika user menginputkan 1 itu sama dengan hapus depan. Else if id hash sama dengan jumlah buku, hapus belakang. Kita panggil saja hapus belakang. Else hapus tengah atau id hash. Lalu kita masuk ke hapus tengah.
hapus tengah atau integer urut if kepala sama dengan 0. Kalau kepala sama dengan 0 artinya dia tidak ada data sama sekali. Jika tidak ada data, maka cout tidak ada buku yang telah didaftarkan saat ini. Else bantu sama dengan kepala. Kita akan cari dari nomor urut berapa yang mau dihapus menggunakan perulangan for. For sama dengan integer y sama dengan 1. Y nanti akan sama dengan nilai yang akan diinputkan. Y lebih kecil dari urut y plus plus. If y sama dengan urut kurang 1. Buang sama dengan bantu next sama dengan buang next. Bantu next adalah data yang mau dihapus. Bantu next sama dengan buang next, maksudnya setelah data yang akan kita buang ada data lagi yang kita jadikan next yang sekarang. Terus delete, buang, dihapus. Lalu kita masuk ke variabel tampil. Tampil dipanggil bantu sama dengan kepala, integer i sama dengan 1. If kepala sama dengan 0, apabila kepala sama dengan 0 artinya data di list masih kosong. Jadi data kita masuk ke else. While bantu next sama dengan 0. Bantu ke next. Hanya kosong. Kita akan masuk ke cout i akan tampil cout tampil buku dari bantu judul ditulis oleh bantu penulis dan diterbitkan oleh bantu penerbit. Cout jumlah buku saat ini diambil dari i, jumlah buku sama dengan i. Selesai dia akan kembali ke hapus tengah selesai, kembali ke case 6, go to menu utama, lalu kembali ke menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adit. Baiklah. Sini saya akan melanjutkan apa yang ini. Di sini saya ingin membersihkan layarnya terlebih dahulu. Seperti yang ini, saya di sini akan mencari buku, kemudian menampilkan semua buku yang ada di perpustakaan, dan sini saya akan menampilkan berapa jumlah bukunya. Yang pertama itu tadi kan udah ada yang dihapus mereka. Jadi saya buat dulu datanya 1. Itu pakai yang sebelah kiri, jumlah bukunya 1. And buku and penulis and penerbit. Nah, di sini datanya sudah ada. Masuk di jumlah buku saat ini 1. Kemudian di sini saya Adit, iya, ini lagi nge-record aku, lagi ngerekam, menjelaskan. Jadi aku nggak presentasi lagi. Kemudian Tadi layarku nampak nggak? tidak.
udah nggak apa-apa, udah pakai punya aku tadi kok. Jadi Oh, jaringan. kita lanjutnya lagi. Kemudian di sini kita pilih menu 2. Jadi langsung ke step. Belum, aku masih menjelaskan bagianku dulu. Oh ya. Kemudian itu kita masuk ke case tadi, kita ini dulu ya. Kita masukkan dulu jumlah bukunya 1, judulnya B, judul B penulis, B penerbit. Nah, kemudian ini, nah di sini saya akan pertama itu mencari buku yang itu case 7 ya. Case 7 di sini itu case 7 layout-nya yang akan pertama tampil itu adalah pencarian buku perpustakaan, kemudian judul buku. Nah, judul buku ini kita itu harus menginputkan judul buku atau judul buku yang akan kita cari. Jadi kita masukkan judul bukunya itu adalah B judul. Nah, di sini kita akan mencari judul buku yang berjudul B judul. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu dia masuk di sini. Jika kita masuk ke pencariannya, fungsi pencariannya di sini. Fungsi void pencarian buku, street judul buku. Bisa jelaskan dikit step yang sisipkan ini? Kurang ngerti aku. Ntar saya keluarkan mic dulu ya. Ini di sini nggak nge-record lagi kan, biar aku share screen. Sebentar ya, Bu. Di sini kita masuk pencarian. Kemudian string buku ini, string judul buku yaitu kita masukkan judul bukunya. Kemudian bantu sama dengan kepala. Lalu ini hasil, yaitu hasilnya for, kita masuk ke for in S sama dengan 1. S lebih kecil atau sama dengan jumlah buku. Jadi itu judul bukunya tadi, semua bukunya kan kita ada 2. S itu sama dengan 1. Jika S lebih kecil atau sama dengan buku, itu benar. Baru masuk ke if, bantu next judul sama dengan judul buku. Nah, jika bantu sama dengan judul atau judul bukunya itu judul sama dengan judulnya itu tidak sama dengan judul buku yang ada di data, itu maka hasilnya itu layout-nya itu nanti akan tampil. Jika judul sama dengan judul bukunya itu sama, layout yang tampil itu buku ditemukan. Itu layout S buku bantu next judul yang ditulis oleh bantu penulis dan diterbitkan oleh bantu penerbit. Yaitu seperti ini layout-nya. Kemudian if hasil sama dengan 0. Layout maksudnya itu jika hasilnya itu tidak sama, maka layout-nya itu buku ini tidak ada di perpustakaan. Artinya itu bukunya itu tidak ada di dalam data kita. Kemudian masuk void tampil. Kemudian seperti yang dijelaskan mereka, yaitu saya akan masuk ke case 8, yaitu tampil. Yaitu maksudnya itu akan menampilkan semua buku yang ada di dalam data. Kemudian di sini, nah ini data-data yang akan kita ini. Kemudian kemudian case 9 itu kita akan mencari jumlah buku yang ada pada data saat ini. Itu kita ketik yang kita inputkan 9. Nah, jumlah buku yang ada saat ini itu adalah 2. Sekian hasil dari presentasi
penjelasan mengenai link list dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, Bu.